Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Apakah semua bisa diampuni oleh Allah? Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Artinya tiap dosa yang kita lakukan, kita tuh seperti menyimpan paku, bayonet, bambu runcing, ranjau, beling, persis di tempat yang kita akan menginjakan kaki. Jadi kita setiap bikin dosa tuh sudah menanam bibit bencana, bibit kepahitan, bibit kesengsaraan yang akan kita injak sendiri itu. Jadi ketika kita celetak-celetuk, pet bun, pendek buntet, itu udah nanam tuh. Udah nanam. Setiap patah kata, setiap perilaku kita, lihat HP sembunyian di kamar, di tempat sembunyi, tapi yang dilihatnya yang tidak halal, aurat orang lain. Tidak ada yang lihat. Allah lihat tidak? Malaikat ikut mencatat tidak? HP ini jadi saksi di akhirat kah? Pasti ada balasannya. Entah nanti bentuk apa, ada aja. Minimal hati jadi keras, ibadah jadi males, tidak kebagian sholat sunnah, itu bermasalah. Tidak bisa bangun tahajud. Tiba-tiba di jalan ada anjing yang menggigit, genteng jatuh, lagi di tangga terpleset, tengkurap, di toilet nggak ketemu gayung, naik angkot, disangka nggak bayar, sehingga dihina orang, atau ada yang teriak maling, maling, orang lain copetnya digebuknya dirinya. Itu semua diundang oleh dosa. Tidak ada dosa yang tidak balik kecuali yang diampuni oleh Allah. Kenapa jadi tegang begini? Oh iya, balik. Mulai dari kapan dosa kita dicatat? Mulai dari balik. Kalau tidak ditobatin, itu balik ke kita. Asli, hadirin. Balik, cinta monyet zaman SMP. Tapi udah balik, udah dicatat itu. Itu bukan kenangan indah itu. Dia memberi sapu tangan biru. Kita mengenang sapu tangan biru, padahal sapu tangan itu yang bikin jadi maksiat, lupa ke Allah. Jadi love story, cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta orang utan, itu dicatat semua. Bayangkan seperti apa nasib kita hidup ini. Hati keras, balasan yang paling bahaya dalam hidup kita dari dosa kita adalah dicabutnya nikmat ibadah. Jadi malas ibadah tuh, ke masjid malas, baca Quran malas, sedekah pelit, tahajud berat. Nah kalau sudah kita terhalang dari amalan yang Allah sukai, itu tuh diundang oleh dosa kita tuh. Udah gitu jadi lebih lancar berbuat maksiat, tidak merasa bersalah. Itu juga tuh makin celaka. Ngomong makin banyak celetak-celetuk, makin mudah marah, mudah bohong, sepertinya makin jauh. Itu juga tuh akumulasi dari dosa yang bisa berbuah dosa-dosa lainnya. Masih mending kita melakukan dosa langsung ditegur oleh Allah, itu lebih beruntung tuh. Misalkan mata jelalatan yang tidak halal, pas mas lewat pintu celebet nabrak pintu kaca, dan di sana ada tulisan awas kaca. Tapi kita nggak lihat. Ini sakit, dan yang lebih gawat lagi malu tiap orang lihat. Itu kebetulan? Oh tidak. Semua tidak ada yang kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya keinjak, kejeduk, pakai kerudung, Allah nancep ke sini. Apa? Jarum pentulnya. Itu kebetulan? Oh tidak. Jerawat di ujung hidung. Itu kebetulan? Tidak. Kenapa jerawat di ujung hidung kayak nggak ada lagi tempat, ya kan? Kalau Allah mau taruh aja di sini.
Karena Allah juga lihat kalau kita lagi ngaca, ya kan? Udah jadi. Sangat mudah bagi Allah. Allah mendengar setiap obrolan kita. Gampang sekali. Ini kemarin ada yang nanya, ini juga sama dosa, pipi dosa. Katanya kuat push up-nya. Secara manusiawi, dipujikan pasti bangga. Ada yang nyeletuk, ya Hakim push up-nya kuat 100 katanya. Padahal enggak, tapi saya diam aja, dan lumayan, ya kan? Tahu sudah itu apa yang terjadi? Ya alhamdulillah saya juga berusaha lah tiap hari push up, tapi tidak sebanyak itu. Tapi ketika ada yang nguji, saya diam-diam kan bisa aja, kak segitu bisa. Tapi lumayan kan? Nebeng beken. Apa yang terjadi? Ada yang ngasih bakso tahu, makan enak. Di rumah ada kacang, makan enak. Tahu di mana asam uratnya naiknya? Di sini Pak. Nggak bisa push up sama sekali sampai sekarang. Di sini udah 3 hari ini, aduh nggak bisa. Walaupun 1 tuh, padahal tidak ada, saya tidak ngebohong ya kan, cuma nebeng aja. Tapi Allah tahu beneran ini. Saya pikirkan sendi banyak, kenapa nggak di sini? Wah tuh yang kalau push up aman, ini di sini Pak, yang membuat neken tuh nggak bisa. Jadi 1 pun nggak bisa. Obatnya apa? Istighfar. Pas sakit gini, astagfirullah ya Allah. Periksa apa sih? Kenapa oleh Allah ditaruh di sini? Udah jelas langsung terlema, nebeng mana ya. Astagfirullah. Makanya kalau kita tidak istighfar, udah siap-siap aja tuh hidupnya. Ribet, banyak masalah, ketimpa ini, pulang ke rumah, dimarah. Nah apa aja nanti itu urusan tuh. Itu semuanya diundang oleh siapa? Zolam tuh nafsi, dosa kita sendiri. Jadi jangan anggap remeh ini. Kita akan mengarungi penderitaan kalau kita tidak serius. Nah gimana kalau sekarang saya udah keburu tergelincir nih berbuat dosa? Ambil wudhu, cepat sholat 2 rakaat yang bagus, minta ampun ke Allah. Tapi dosanya juga ada nggak dosa besar? Ya terserahlah saudara kalau mau dibalas mah ya. Dosa besar, dosa kecil, dosa sedang sama, yaitu dosa. Kenapa ini wajah jadi pada pucat begini hadirin? Kalau saya lihat dari depan, asli ini kita akan kemana-mana tuh akan memikul ini dari perbuatan kita sendiri, sini, di jalan, di kendaraan. Apa kalau kita kepepet itu kebetulan? Tidak tuh, itu pasti ada. Lagi tidur, kecoa pipis di mata kita. Kecoa kurang ajar. Yang kurang ajar siapa? Kata kecoa, mungkin. Saya kan nggak tahu, nggak boleh bohong ya kan. Saya mah mipisin kamu bukan keinginan saya. Mungkin gitu kata kecoa. Saya belum pernah ngobrol, tidak ngerti bahasanya. Saya mipisin kamu tuh tugas dari Allah. Jangan nyalahin saya. Tuh matanya berzina terus. Gitu. Malah jadi berterima kasih ke kecoa. Kecoa terima kasih ya, sudah berhasil menyadarkan. Ingat yang ibu-ibu kena kotoran merpati, di pulang dari masjid ada kotoran merpati kena jidatnya. Ibu ini langsung nangis, bukan karena gede kotoran merpatinya sehingga ngebeletak, tidak, tapi kemampuan untuk mengambil hikmah. Ya Allah, astagfirullah, gantimu kena, masuk masjid, sholat, ampun, ampun, ampun. Kenapa ibu? Ini pasti Allah yang ngingetin. Lapangan segini luasnya, kepala segini kecilnya, kenapa bisa ke sini? Itu rumit, tahu? Itu sangat tidak mudah. Merpati kotorannya kena kening. Lapangan luas, kepala kecil, jidat lebih kecil. Lintasan antara beliau dengan merpati harus satu lintasan. Kalau beda lintasan nggak kena, benar? Percepatan, kecepatan merpati dengan kecepatan ibu jalan harus sesuai. Kalau nggak nyeplos, ya kan? Sudut kemiringan antara knalpot merpati. Oh ini serius, ini fisika nih. Sudut elevasi itu menentukan. Selisih 1 derajat ke sana.
nggak kena. Iya. Kemudian kecepatan angin, itu bisa belok dia tuh. Harus pas sepoi-sepoinya. Yang terumit adalah tingkat kemulesan merpati. Oh iya, ini biologi campur fisika. Coba udah semuanya presisi, telat ngedetnya, udah nggak kena. Maaf ya, saya mohon maaf. Ini serius sekali. Semua Allah yang ngatur. Harus sepersekian detiknya ngepas. Sampai kena ya kan, nggak usah dilaguin gitu. Banyak orang yang sibuk menyalahkan merpati. Merpati kurang ajar, dilempar tuh pakai sendal, kena imam masjid kan jadi masalah. Jadi semua kejadian kita yang mengundang. Jadi kalau ada apa-apa sekecil apapun, tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Sariawan, tobat. Jarang baca Quran. Perih sekali. Tadi saya sudah bikin perih hati orang tua, sudah bikin perih hati anak. Semua ada balasannya. Sambil diobatin, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan bagaimana nasib orang yang jarang istighfar. Sudah itu mah. Sudah apes-rapes. Udah itu mah. Dosa tiap waktu nambah, istighfar jarang. Udah mesti itu hidupnya tuh dalam penderitaan. GTA galau tiada akhir. Lieur wae. Mikir. Apakah lagi ceramah begini bisa jadi dosa? Bisa. Sangat bisa ini. Bahkan ini kan ada medsos yang menayangkan. Dosanya bisa berlipat-lipat ini. Sekali bicara, salah, didengar, menyebar, diamalkan kesalahan itu, dosanya mikul nih. Udah gitu, dia sebarin lagi, gimana ngejarnya? Berbahagialah yang tidak punya medsos, kalau tidak bisa mengisi dengan hal yang baik. Berbahagialah medsos yang followernya cuma dirinya sendiri. Dia yang bikin, dia yang baca, dia yang komen, dia like. Nanaonan. Banyak orang yang pengen terkenal. Waduh, itu gimana itu? Yang followernya puluhan juta, ratusan juta. Gimana itu kan? Ngasih contoh buruk, ditiru, nyebar kemana-mana, viral. Aduh, gimana ngejarnya itu tobatnya tuh? Jadi pemimpin ngasih keputusan buruk, tanda tangan, tidak adil, seperti ada di sebuah negara yang direkayasa pengadilannya, sehingga terjadilah keputusan yang tidak adil. Demi Allah, itu hakim pasti ada saatnya oleh Allah dicabut nyawanya, dan demi Allah pasti ngejar terus tuh kalau merugikan sampai ratusan juta orang. Berat. Jadi pemimpin tanda tangan nih diskotik. Setiap yang dugem di sana bogem buat dia. Tiap berbuat maksiat dapat dosanya. Jangankan begitu. Di mana ya cewek nakal itu? Tuh. Hanya tuh. Terus dia ke sana, terus berzina. Itu dosa, yang nunjukin tuh juga dosa. Udah gitu dia ngasih tahu teman-temannya, berzina dia di sana tiap waktu. Dia tetap kebagian dengan tuhnya, karena dia yang sudah menunjuki awalnya. Ini serius hadirin. Allah Maha Adil. Adanya seperti ini supaya kita tidak sembarangan. Mikir, nggak akan ngomong, bahaya, benar bahaya. Jadi penceramah begini jauh lebih bahaya. Makanya saya udah berhenti aja yang barusan. Tapi baru setengah jam ini. Jadi harus bagaimana? Kita tidak mungkin tanpa dosa. Dan pasti pidosaun semuanya juga. Hampir setiap gerak-gerik kita tuh pidosaun hadirin.
Apakah azan pasti berpahala? Belum tentu. Tiba-tiba pengen azan, kenapa? Kenapa kamu saja? Karena ada itu si akhwatnya yang dan ibu bapaknya pas ikut jamaah. Allahu Akbar. Memang azan indah, merdu, tapi tujuannya bukan Allah si eta. Tahu-tahu selesai azan ditanya, gimana? Oh, nggak jadi sholat di sini. Wah, amit-amit, nggak jadi dia sholat di sini. Padahal dia azan, gara-gara niatnya untuk dipuji calon mertua. Belum tentu azan tuh jadi pahala. Ada yang azan tuh lebih fokus kepada panjangnya nafas. Ada yang ketika muadzin tuh mengagumi suaranya sendiri, nggak ingat sedang hayya 'alas shalah, nggak ingat ngajak orang lain sholat, nggak ngerti lagi arti hayya sholah ya. Apakah jadi imam tidak punya dosa? Alah, apalagi jadi imam. Silahkan luruskan safnya. Kalau dia sholat jamaah nggak meluruskan, tapi giliran jadi imam langsung seperti wibawa. Allahu Akbar, pengen kelihatan sedih, padahal dia nggak ngerti sama sekali. Dia suaranya bergetar, pikirannya agar orang lain menganggap dirinya khusyuk. Itu kan acting. Selama baca Fatihah sibuk kalau ingin seperti Imam Masjidil Haram, pikirannya teh ini mirip nggak nih, bukan diterima atau enggak bacaannya. Kalau dia pakai bacaan sunnah, ingin yang panjang supaya kelihatan hafalannya panjang. Ingin yang merdu supaya diakui orang kemerduannya. Bayangkan itu di depan Allah. Dan Allah tahu pikiran dan hati orang tersebut. Jadi ada yang ngimamin tidak ingat Allah sama sekali. Yang diinginnya itu pujian makmum, kekaguman makmum. Ada yang nafasnya dipanjang-panjang baca Quran tuh. Demi ingin dipuji, nafas panjang. Aduh, repot. Di depan jamaah mungkin senang, tapi Allah tahu ini acting nih. Dia pura-pura pamer suara, pamer hafalan, pamer kesempurnaan tahsin. Giliran jadi makmum, apakah mungkin punya dosa? Iya, komentarin imam wae. Nah, imam teh lecek ya. Pas bacaannya makmum ini adalah guru tahsin, dah kerjanya teh bukan sholat, terus memperhatikan tahsin imam. Wah, salah ya, kurang tebal, ngomel terus sepanjang sholat, nggak ingat ke Allah, sibuk menjadi juri imam. Imam lupa, bahagia dia karena dia bisa nyele. Ya ayyuhalladzina amanu, pok dia langsung menyuarakan hafalannya, bukan untuk memperbaiki imam, tapi untuk pamer bahwa dia juga apal dan bangga. Tidak ada yang ngoreksi selain saya gitu. Jadi kebanyakan acting aja kita hidup sama, nolong orang, senyum, sedekah, tidak, kebanyakan bukan untuk Allah. Ibu apa kabar, diramah-ramah ya. Ada anak kecil dulu lucu bingung karena ada orang tuanya lagi videoin. Kalau nggak ada yang video gitu ada. Pernah dengar nggak cerita ini? Lihat ceramah ini di salah satu stasiun TV Malaysia. Maaf kalau kurang mirip. Ibunya sedang sholat duha, anak sedang main, anak kecil. Telepon bunyi, ibu kan dengar tah, diangkat oleh anaknya. Nah, ibu sedang apa? Sedang sholat duha. Aduh, bahagia. Bahagia berarti tetangga tahu dirinya lagi duha. Selesai sholatnya diusap tuh anak tuh, aduh pinter anak ibu, karena sudah menyebarkan informasi. Dia nggak cukup puas hanya Allah yang tahu, tapi dia lebih senang kalau tetangga tahu. Padahal tetangga juga yang tahu tuh nggak peduli ya kan. Suatu saat Allah tahu nih si ibu lagi acting sholat duha. Suatu saat sholat asar telat menjelang adzan maghrib, lagi rusuh tah, telepon bunyi gebek dah. Duh, apa nih? Nah, ibu ada sedang apa? Sedang sholat asar. Dendam kesumat. Beres sholat udah dipergesitnya. Kamu nggak bener. Sibuk dengan penilaian orang, dan Allah tahu. Allah tahu.
pidosaeun lah. Kalau gitu saya mau diam aja, nggak akan bergerak. Naonan. Habis semuanya pidosaeun, saya mau merem terus, sok we lah, ada merem ke pidosaeun ya kan. Justru merem lebih jelas lagi ngarangnya ya kan. Yang benar itu adalah cari ilmunya, kemudian bermujahadah, diamalkan. Kalaupun belum bisa ikhlas, tobat, bekerjakan lagi. Saya kemarin tahajud, teman saya pada tahu, lebih baik tidur daripada capek tahajud nggak ada pahalanya. Tinggal tahajud, perbaiki niatnya. Mau sedekah 100.000 ada yang lihat, kamu lihat, berarti saya nggak ikhlas, mending 2.000. Dasar nggak niat. Begitulah betapa kita ini harus istighfar. Termasuk saya ini harus istighfar lagi sekarang. Termasuk istighfar kita juga harus diistighfarin. Coba habis sholat, selesai sholat, Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita mulut istighfar, tapi hati enggak ingat sama sekali tentang jeleknya sholat kita. Atau astagfirullahaladzim, itu istighfarin. Kenapa istighfar melotot gitu? Harusnya sedih. Astagfirullahaladzim. Nah kenapa gitu? Harusnya yang diingatnya dosa sendiri, bukan dosa orang lain. Kita mah orang yang punya salah, kita yang ngambek dimodifikasi. Kita mah kebanyakan acting hidup ini. Sedikit yang karena Allahnya. Semuanya mah hampir karena pengen dinilai orang aja. Bicara, gaya, nyisir, berpakaian, kerudung. Bu, ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Jujur. Nah udah cukup itu jawabannya. Ai sholat mah 5 menit juga muni lama. Hari dandan, tidit, ayo berangkat bu, sabar atuh. Mah kerudung teh hese pisan. Nah, baru berhenti dia dandannya. Tahu jilbab apa namanya? Jilcong ya. Ada pertanyaan silakan. Ya, ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada dari sini, ya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin bertanya. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya untuk kami. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin. Izin bertanya, misalnya kalau kita ibadah, terus ibadah itu mulai terasa hambar, artinya biasanya kita khusyuk, kemudian jadi kurang khusyuk, terus akhirnya lama-kelamaan dan tidak sengaja kita terjerumus ke maksiat. Maaf ya, jangan pakai kita ya. Ade aja ya, kan nggak enak nyebut kita terjerumus maksiat. Saya kan nggak ikutan deh. Benar? Ya tolong ya, penggunaan kata kita itu beda dengan saya dan kami. Kalau kita itu yang diajak ngobrol menjadi bagian. Kan bisa jadi fitnah ya kan? Yang kita berbuat maksiat siapa kita? Kita beribadah, maaf ya. Terima kasih ya. Ya. Misalnya terus khilaf gitu, akhirnya berbuat maksiat. Nah gitu. Nah kemudian akhirnya akhirnya bertaubat kembali gitu. Nah tapi setelah bertaubat, sholatnya kembali khusyuk lagi, terus ibadah jadi lebih terasa. Apakah kemungkinan itu juga cara Allah agar kita agar sholatnya lebih terasa lagi gitu, agar ibadahnya lebih khusyuk lagi? Betul. Nah itu, terima kasih ya. Setuju ya, betul itu. Terus gimana? Karena memang begitu, itu cara Allah agar kita bisa lebih baik. Kadang diambil dulu supaya kita merasa gini ya, sehat itu seperti mahkota, tapi yang lihatnya orang yang sakit. Paham tidak? Sehat itu seperti mahkota, sesuatu yang sangat berharga, tapi yang bisa lihat mahkota ini orang yang sakit. Orang yang sehat mah nggak merasa dia dapat mahkota sehat.
Jadi ketika diambil baru tahu itu teh mahal sehat itu. Nafas kita nggak menyadari ini nikmat dari Allah, tapi ketika dibikin sesek baru tahu nikmatnya nafas gratis. Ya kan? Duduk kita jarang merasa sebagai nikmat bisa duduk, baru tahu nikmatnya duduk kalau bisul, ambeien atau tulang ekornya sakit, baru tahu itu nikmatnya duduk itu. Kita jarang mensyukuri. Nah, jadi kalau suatu saat nikmat diambil oleh Allah, itu salah satu bagian karunia supaya kita lebih menyadari dan bersyukur, gitu. Betul. Regu B, ada lagi? Ya. Ada lagi? Tiga di masjid, tiga dari medsos, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin dan kesempatannya. Perkenalkan, saya dan teman saya dari Bekasi dan Jakarta, alhamdulillah bisa sampai ke sini untuk iktikaf Tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Oh, ini tuh yang iktikaf Tarhib Ramadan? Iya. Oh, alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa sampai sini. Gimana biar kami bisa all out di Ramadan tahun ini, mengingat dosa yang pernah dilakukan tuh banyak banget. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, memanah tanpa target, kira-kira efektif tidak? Kan? Punya anak panah 10, tapi tidak jelas targetnya. Oh, tetangga ngejar itu. Masalah baru, mertua. Harus jelas targetnya, baru efektif. Benar atau benar? Nah, sudah qadarullah begitu. Allah tuh menetapkan target sorga, menetapkan target di alam barzah, harus nyaman. Bahagia kan 3 tempat: sorga yang kekal, alam barzah, dan dunia ini. Itu targetnya. Target saya husnul khotimah. Pakai target. Tanpa target, tanpa progres. Kalau boleh menyarankan ya, Ramadan ini, kan Ramadan itu bulan Quran. Khatam Quran dengan artinya, syukur dengan tafsirnya. Selama ini banyak yang semangat kepada Quran, bagus. Ada yang sampai 5 kali menghatamkan Quran, itu bagus sekali dibanding dengan yang sekali. Tetapi kalau khatam Quran dengan maknanya, itu kita dapat tambahan pahala. Selain pahala, dapat hidayah, petunjuk. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Syarat mengamalkan itu paham. Tahu dengan paham beda. Kalau tahu asal dengar, tidak sengaja kedengar aja jadi tahu. Kalau paham sengaja mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Baca Quran lengkap dengan artinya, khatamkan. Syukur kalau baca tafsir-tafsirnya dari penafsir yang kompeten. Lebih hebat lagi, datang ke majelis Quran yang menjelaskan Quran dengan tafsirnya. Lebih mantap lagi, selama Ramadan kursus belajar bahasa Arab untuk menerjemahkan Quran, sehingga mendengarkan Al-Quran seperti saudara mendengarkan saya ini sekarang. Harusnya begitu. Kenapa kita milih imam yang bacaannya pendek-pendek? Karena nggak ngerti. Kalau kita mengerti, lah ini sudah 50 menit bicara nih, kenapa saudara anteng begini? Karena mengerti. Coba saya ceramah pakai bahasa Eskimo, pertama saya akan stres ya, karena saya tidak tahu yang mau saya omongin. Yang kedua bubar, ya teh kunaon, salah makan. Ini omongan manusia yang bodoh, sedikit sekali ilmunya kecuali yang Allah titipkan, yang banyak dosa, berlumur aib, bicara sudah anteng begini, tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Kalau diberikan kita kemampuan memahami, pasti nikmat sekali memahami Quran itu, karena itu kan kalam Allah. Jadi harusnya imam baca Quran makin panjang tuh senang. Ini aja
50 menit anteng, harusnya 1 rakaat tuh segini nih 50 menit. Ini anteng, benar? Karena ngerti. Cobalah Ramadan, bulan memahami Al-Quran. Sudah itu amalkan. Ramadan, bulan mengamalkan Al-Quran. Kata Al-Quran, firman Allah, jangan marah. Udah, selesai, kita berhenti marah. Al-Quran menyuruh memaafkan, memaafkan. Al-Quran menyuruh husnudzon, husnudzon. Al-Quran menyuruh tidak tajasus, mencari-cari aib, berhenti mikirin nyari aib orang. Al-Quran melarang kita gibah, stop gibah. Coba amalkan. Mungkin dahsyat sekali perubahannya. Kita punya buku petunjuk, Kitabullah, benar? Selama ini kan kita tidak paham. Itu selama ceramah ini kan ayatnya tadi cuma 1, 2, ya. Al-Isra ayat 7, terus An-Nisa 79, Asy-Syura ayat 30, cuma 3, itu juga pendek ya. Udah beda hidup kita. Mikir. Ayat kursi hafal tidak? Jawab, hafal tidak? Artinya. Nah itu, harusnya kan kita baca ayat kursi itu setan kabur. Ini kita yang kabur ya. Ya, satu lagi terakhir. Ya Dek, boleh bantu mikrofon ya. Jadi kalau ada masalah teh langsung istighfar aja. Astagfirullah, apapun, jerawat tumbuh istighfar, ketombe istighfar. Kok ya Allah yang nitip ketombe. Di rumah kemasukan tikus istighfar. Karena siapa tahu Allah tidak suka lihat rumah kotor. Benar? Kenapa Allah naruh ketombe? Allah tahu kita nggak pernah keramas dengan benar. Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Lagi jalan ada yang nyebut, "Hei, monyet lo." Gimana jawaban kita? Han? Gimana? Bukan, kan sederhana jawab. Monyet lo. Oh, bukan. Selesai. Ya seperti kita ditambah, "Hey John." Oh, bukan. Gitu kan. Apa bedanya dengan disebut monyet pakai tersinggung? Yang tersinggung tuh yang merasa mirip. Coba orang gemuk, yang gemuk, "Hey ceking." Mana itu ninggalin anak? Enggak tersinggung. Tapi oleh yang gemuk, "Brot." Nah, tersinggung. Sekarang yang kurus disebut, "Hey gendut." Nah, untuk pugu ya kan. Begitu pula yang disebut monyet marah itu adalah yang menjiwai teori Darwin. Merasa mengandung kemonyetan. Dek, silakan Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nuron Ardiansyah dari Cigondewa. Alhamdulillah. Ada ikut ini itikaf? Nah, Tahu dari mana? dari IG. Kebetulan ikut di Baitul Quran juga yang pulang pergi nanti Ramadan. Oh, alhamdulillah. Bukan kebetulan, memang begitu takdirnya ya. Nggak ada yang kebetulan hidup ini. Yang ingin saya tanyakan, saya pribadi gitu, kalau dalam setiap sesuatu itu ingin punya teman, dan qadarullah teman-teman saya di sekolah atau teman-teman yang sering diajak main gitu, kalau diajak ke kajian-kajian kayak gini teh gitu, nggak ada yang nyaut gitu. Nah, sehingga saya pribadi suka memosting ya video-video kajian teman-teman surga insyaallah, agar teman saya teh terketuk hatinya. Nah, itu sesuatu yang diperbolehkan atau tidak gitu, sesuatu yang harus saya lanjutkan atau memang tidak boleh gitu, karena tergantung yang dipostingnya deh. Kalau yang dipostingnya kebenaran, berarti ada sudah bagian dari dakwah. Sekarang lebih gampang itu. Kita ceramah susah, ada ceramah yang bagus, kita bagikan ke teman. Tapi teman saya nyebut saya, mana sok soleh, amin, gitu. Sekarang lebih enak ngomongnya karena udah selesai pilpresnya kan. Sebar. Oh, sekarang udah bisa dapat banyak pahala dari sini ya kan. Dapat postingan bagus, sebar. Orang berubah tuh bukan karena kita nyebar itu amal soleh. Orang berubah tuh Allah yang merubah. Mungkin ada yang terima kasih, ada yang tidak terima kasih, ada yang cuek aja, ada yang menyindir kita, nggak apa-apa. Itu urusan beliau dengan Allah, tapi urusan kita menyebar dengan ikhlas. Nah, yang jangan itu ada kuat orang lain, kuat ulama, perkataan, ini bagus nih, terus kita tiru seakan-akan itu adalah perkataan kita. Kita tidak mau menjelaskan rujukannya. Nah, itu udah ada
badak di balik kerikil, ada udang di balik batu, ya. Ini badak di balik kerikil. Jadi ada maksud yang terlalu jelas lah. Nggak boleh. Yang paling enak mah perkataan ini sebarkan. Tapi kalau kita punya perkataan sendiri, jangan sampai kita ingin melampaui kebenaran Al-Quran, hadis, ya. Begitulah, sing ikhlas. Gimana, kok saya nggak viral-viral ya? Ya nggak apa-apa. Nah, yang penting bukan viral. Bukan viral. Yang penting mau diterima oleh Allah. Nggak usah maksain diri viral. Dan yang menentukan viral atau tidak adalah Allah. Yang penting mah tulis konten yang benar, yang baik, dah. Ini nggak ada yang lihat, kecuali adik saya. Itu juga saya kasih permen supaya lihat. Ya. Terima kasih hadirin sekalian, alhamdulillah. Bagi yang menyimak IG dan heboh kemarin hampir 2 juta yang semalam sudah di take down, artinya diturunkan. Kenapa? Sudah cukup ya. Sudah selesai. Dan bagaimana itu tokonya ditutup bukan oleh permintaan kami. Kami cuma nanya satu aja, apakah toko ini berizin atau tidak. Ternyata pemerintah yang berwenang sesudah menanyakan tidak ada izinnya. Kemarin ada pertemuan Pak Polisi, TNI, dari Pemda, Lurah, Camat, sesepuh di sini juga ya, tokoh, dan kesimpulannya adalah toko yang 24 jam ini tidak ada izinnya. Itu mah bukan urusan kami mah bagaimana menjaga kebersamaan ya. Ternyata Pemda sendiri yang memutuskan harus tutup karena tidak punya izin. Nah, begitulah cara Allah untuk menyelesaikan masalah. Tidak kepikir juga oleh kita gimana nutupnya ya nggak. Tadinya kita pikir gimana nih supaya udah aja santri dikirim ke toko itu tiap hari ya nggak, suruh ngaji weh di sana ya. Ya pikirnya gitu. Pokoknya kalau ada kegelapan jangan pakai tongkat tapi pakai cahaya. Kan itu sering dipakai ngobrol sampai larut malam. Gimana caranya? Ya sudah, santri suruh tahajud di sana ya. Tapi Allah punya rencana yang pasti lebih baik dan tidak diduga-duga itu. Bukan permintaan kami, tapi tidak punya izin sama sekali. Jadi tidak berhak untuk ya